Berkat pertemuan Erlangga SBY, AHY di atas angin dan Anies terancam paloh kejang-kejang. Dinamika politik jelang tahun 2024 semakin hari semakin menarik karena Erlangga dan AHY bersatu yaitu akan menguntungkan semua pihak gitu. Menguntungkan Ganjar, menguntungkan Golkar, menguntungkan Demokrat juga, dan itu akan baik untuk kita semua. Jadi kalau AHY kemudian menyampaikan penolakan dan dia juga sepakat dengan Erlangga untuk tidak menggunakan politik identitas tahun 2024, itu kan artinya AHY menolak Anies Baswedan. Karena aktornya kan dia gitu kan. Di Koalisi Perubahan, nama AHY selalu menjadi bahan sindiran dan ejekan karena nggak punya prestasi, nggak punya pengalaman, cuma andalkan SBY tapi punya mimpi jadi wakil presiden. Dan gagal di Pilkada DKI malah mau jadi cawapres tuh. Ya, Partai Nasdem dan PKS juga kelihatan nggak tertarik kalau AHY jadi cawapres Anies. Berulang kali nama Mahfud MD, Sandiaga, sampai Hovifah disuarakan sebagai cawapres potensial. Kalau Demokrat habis kesabaran, ya bisa saja mereka keluar dari koalisi. Kalau sudah begini, Anies yang terancam nggak bisa nyapres. Demokrat bisa saja bikin ulah kalau ada peluang. Barusan Ketua Umum Golkar Erlangga minta langsung bertemu dengan SB di Cikeas. Jadi dua tokoh besar itu bertemu langsung. Artinya ada pembicaraan serius. Kalau cuma pembahasan sepele, cukup lewat telepon, orang awam pun bisa menebak kalau mereka mau diskusi soal Pilpres. Saya lihat ini ada kaitannya dengan P3 yang resmi berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Ganjar. Sebelumnya KIB terdiri dari Golkar, PAN, dan juga P3. Karena P3 bergabung dengan PDIP, maka otomatis kekuatan KIB agak merosot. KIB itu butuh tambahan kekuatan dari partai lain. Mungkin Demokrat cocok jadi pengganti. Jika Demokrat dan Golkar sudah bergabung, maka syarat ambang batas 20% sudah tercapai. Duet Erlangga dan AHY bisa langsung terwujud. Apakah itu mungkin? Ternyata AHY kasih sedikit kode nih untuk kita. Dia bilang katanya, semuanya memang sangat mungkin terjadi kalau tujuannya baik dan sama-sama mau melakukan perubahan. Berarti AHY buka peluang untuk bikin koalisi perubahan jadi kacau. Nah, pertanyaan lainnya, apakah Golkar yang pindah ke koalisi perubahan atau Demokrat yang pindah ke KIB? Kalau Golkar yang berkoalisi dengan koalisi perubahan, ya memang rasanya sulit sekali. Ini karena tahun 2019 lalu Munas Golkar memutuskan Erlangga sebagai capres partai Golkar. Tahun 2021 Golkar menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Hasilnya Erlangga maju sebagai capres. Kayaknya Golkar nggak mau tawar-menawar soal capres. Jadi ada dua skenario. Kalau Golkar gabung ke koalisi perubahan, maka Erlangga capres, lalu Anies juga capres yang nggak bakalan klop. Salah satu harus mengalah, tapi siapa yang mau mengalah? Tapi kalau Demokrat yang bergabung bersama Golkar itu lebih gampang. Peluang AHY jadi cawapres terbuka lebih lebar. Erlangga tetap bisa jadi capres. Skenario ini menurut saya sih lebih masuk akal. Nah, maka dengan demikian AHY punya daya tawar yang lebih kuat. Kalau selama ini AHY nggak berdaya di koalisi perubahan karena nggak dilirik, maka pertemuan antara Golkar dan Demokrat ya bikin posisi Anies mulai goyang. Syarat bubarnya koalisi perubahan cuma satu, yaitu salah satu partai keluar dari koalisi. Mereka bakal game over dan Anies juga menjadi gelandangan politik.